Yang umum itu negatif? Itu negatif, karena dia akan sering membunuh, memperkosa, menganiaya. Nah, yang hebat lagi, ini kalau di jurnalnya atau di literaturnya itu dikatakan a great success with the ladies. Jadi tidak ada wanita yang bisa menolak dia. Iya. Bagi psikopat, memotong kepala ayam dan memotong kepala manusia itu sama. Waduh. Tidak ada bedanya. Wow. Ya, nah, jadi Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tetapi juga ada sesuatu yang memotivasi, menginspirasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sebuah obrolan menarik, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui ciri-ciri psikopat yang ada di sekitar kita. Dan nanti obrolan lebih menarik karena saya bakal menghadirkan narasumber yang memang piawai di bidangnya, oke? Gimana cerita selengkapnya ataupun detailnya, tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Friends, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Haswadi MPH SPKJ Konsultan. Beliau adalah seorang psikiater dan juga seorang dosen di sebuah perguruan tinggi ya. Langsung kita ketemu dengan Prof. Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, alhamdulillah masih sehat. Masih sehat dan berpuluh tahun yang lalu ketemu wajahnya sama aja, Prof. Pasti ada rahasianya ya. Iya. Rahasianya nanti aja Prof disimpan. Wajib tua ya. Awet tua. Awet tua. Aduh, Prof, saya kalau mendengar kata psikopat ya, Prof ya, itu yang ada dalam benak saya, Prof, sebagai awam, itu adalah sebuah gambaran orang yang kejam atau pemburu berdarah dingin atau orang yang benar-benar cuek, antisosial, atau bayangan saya adalah orang yang memiliki ketegaan di atas rata-rata gitu, Prof. Itu bayangan saya ya. Selalu berhubungan dengan hal seperti tadi. Tapi sebenarnya psikopat itu sendiri apa sih, Prof? Ya. Kalau kita bicara tentang psikopat, kita harus tahu bahwa sekarang ini di sekeliling kita itu psikopat itu banyak sekali. Jadi saya mengenal psikopat pertama itu waktu bicara tentang Jack the Ripper, Jack pemerkosa yang memperkosa 8 orang gadis yang akhirnya ketangkap. Setiap habis diperkosa, gadisnya dibunuh lalu ditanam di dinding rumahnya. Baru yang ke-8 itu kita ditangkap dan lalu obatnya ya kursi listrik. Waktu itu ya, itu tahun 1825 atau 1830 di sekitar itu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang psikopat atau mengenal psikopat, pengertiannya sendiri itu agak luas ya, nanti kita lihat sampai di mana. Jadi psikopat, kalau kita berkata psikopat itu secara harfiah kan berarti sakit jiwa. Kalau secara harfiah ya. Nah, tetapi karena psikopat berasal dari kata psikik kan jiwa ya. Nah, dan patos itu yang berarti penyakit. Lalu kan kalau kita mengatakan psikopat berarti penyakit jiwa. Tetapi sebenarnya pengertian psikopat adalah gangguan kepribadian. Jadi personality disorder. Tadi Mbak Asik sudah pesan, ini saya mohon maaf pada pendengar sekalian bahwa kadang kita memakai istilah yang agak keren sedikit, tapi yang umum adalah gangguan kepribadian. Ya. Pengidapnya sering
disebut sebagai sosiopat. Jadi psikopat itu sering dikatakan juga sosiopat karena perilakunya yang antisosial ya, dan merugikan orang-orang di sekitarnya atau di lingkungannya atau merugikan sosial ya. Nah, psikopat tidak sama dengan gila seperti schizofren atau lebih gampangnya yang psikotik ya. Nah, itu tidak sama sama sekali tidak sama, terutama dalam hal hukum misalnya, karena saya juga mengajar forensik psikiatri. Jadi kalau orang psikopat itu tidak termasuk dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 itu ya, KUHP ya. Nah, karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya dan bisa membuat rencana yang memang sulit dimengerti orang lain ya. Jadi gejalanya sendiri sering disebut dengan psikopati ya, psikopat, gejalanya disebut psikopati. Pengidapnya seringkali disebut orang gila tanpa gangguan mental. Jadi katakan dia itu orang gila ya, tanpa gangguan mental nah, gimana, Prof? tanpa psikotik maksudnya. Nah, kan mental disorder itu biasanya kan ada, mental disorder itu ada dua macam, psikotik dan non psikotik. Ini dia tidak ya, jadi dia sadar apa yang dilakukan. Dia sadar apa yang dia lakukan dan dia bisa membuat rencana muluk-muluk tentang apa yang dia lakukan. Nah, ini hebatnya psikopat itu. Tapi biasanya, Prof, rencana-rencana yang dia buat atau yang dia angankan itu sesuatu yang positif atau negatif biasanya? Selalu menurut dia positif, menurut dia. Ya, padahal dalam konteks yang umum itu negatif. Itu negatif karena dia kan sering membunuh, memperkosa, menganiaya. Nah, itu jadi ini psikopat sendiri itu adalah pribadi yang orang mengatakan ini istilah-istilah yang bagus-bagus. Dari Mbak Asih coba menjelaskan misalnya itu charming. Itu kan orang itu manis, charming, menarik. Oh, jadi psikopat itu biasanya orang yang charming. Orangnya menarik ya. Menarik, tinggi. Jadi untuk yang nggak charming nggak perlu dicurigai. Tinggi, besar ya, dan wajahnya tertentu itu wajahnya. Tertentu gimana, Prof? Ya, maksudnya? panjang, lonjong apa itu nanti kalau saya sebutkan contohnya antara lain tokoh-tokoh kita kan ada, tapi saya tidak mau menyebutkan itu. Nah, jadi justru mereka itu good looking ya istilahnya ya, Prof, betul, ya. Dia intelligence ya, jadi dia itu memang pinter ya ngomong ya. Nah, impresif, percaya diri, confidence, inspiring. Jadi keseng dia dijadikan inspirasi. Ya kalau wah saya kok bisa jadi pria itu seperti itu gitu misalnya. Nah, ini ya, dan yang hebat lagi ini kalau di jurnalnya atau di literaturnya itu dikatakan a great success with the ladies. Jadi tidak ada wanita yang bisa menolak dia. Karena begitu charmingnya itu tadi. Setiap saya pasti kelepek-kelepek ya. Iya. Tetapi sekaligus tidak bertanggung jawab, irresponsible. Nah, jadi self destruktif, sangat merusak itu, dan bohongnya itu luar biasa. Kita harus berhati-hati dengan yang demikian itu ya. Sering bohong ya, Prof, ya. Betul ya. Nah, itu kalau misalnya bohongnya suatu saat ketahuan, dia tidak merasa bersalah. Iya. Nah, itu ya. Ini yang jadi. Tapi dia mengetahui kamu melakukan itu pada si A misalnya. Ya, saya lakukan karena saya senang. Gitu ya. Nah, jadi bukan hanya bersifat kriminal atau seksual, ya. Kekerasan seksual itu kan banyak sekali dilakukan oleh orang-orang psikopat ini sebetulnya. Ya. Nah, jadi kalau kemarin kita juga bicara tentang kekerasan seksual ya, nah ini yang melakukan itu paling banyak itu psikopat. Termasuk itu penyalahgunaan nafsa itu ya, penyalahgunaan narkoba kalau istilah ininya di kepolisiannya itu juga yang banyak memakai adalah
psikopat itu. Oleh karena itu kita memang harus berhati-hati. Iya, iya. Nah, jadi juga saya praktek itu juga sambil mengamati ya ini berbahaya kan gitu. Nah, Ya. terus bagaimana nanti terapinya kita bicarakan ya, nanti kita lihat bagaimana ya. Jadi bukan hanya yang bersifat kriminal atau seksual, melainkan juga yang kriminal dan non seksual. Justru tipe yang nampaknya tidak berbahaya, tampil seperti orang biasa, ya, bahkan dengan perilaku yang menarik, itulah yang lebih sering merugikan masyarakat. Nah, ya, jadi ini ya. Dan umumnya IQ-nya ini kalau nanti ditanyakan, IQ-nya itu biasanya hanya batas bawah itu loh, di atas sedikit. Gitu. Iya, iya. Jadi tidak, dia itu bukan orang yang pinter gitu ya, tapi secara penampilan di bawah rata-rata tetap, ya, tapi tidak sampai ke retardasi mental. Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi istilahnya apa ya, Prof? Meskipun IQ-nya agak di bawah, ya, tapi dia penampilannya ya tertutupi oleh penampilannya. Dan ini ya orangnya itu sopannya itu luar biasa ya. Dia kalau dengan apa yang dihormatinya betul, seperti mau nyembah gitu ya. Nah, itu kita harus berhati-hati sekali karena yang berarti demikian kalau ada orang yang lebay gitu malah hati-hati. Nah, kita harus hati-hati betul. Karena apa? Karena dia diam-diam tahu-tahu blus pisaunya masuk. Prof, itu kayak semacam fenomena orang bipolar gitu atau gimana ya, Prof? Jadi suatu sisi dia seperti tadi sudah saya sampaikan, dia bukan, kalau bipolar kan bisa ada yang dua kepribadian itu kan gitu. Terang mental disorder kalau bipolar itu ya, mental disorder. Ada yang psikotik, ada yang non psikotik bipolar. Tapi kalau psikopat ini kan gangguan kepribadian, ya, personality disorder. Ya. Di dalam DSM-nya juga mengatakan begitu, di dalam ICD juga dikatakan dia itu adalah masuk di dalam personality disorder itu ya. Sering timbul konversi juga tentang istilah psikopat yang patologik. Ya, ini jadi karena psikopat itu disebut juga dengan sosiopat ya, dari kata society yang menjadi korbannya itu ya, jadi sosiopat. Nah, jadi ini tentang di dalam literatur juga disebutkan bahwa psikopat ini sebetulnya juga antisosial personality. Jadi kepribadian antisosial. Dia sering menyendiri gitu, Prof? Nah, atau bagaimana? Enggak juga sebenarnya, enggak, tapi memang lebih banyak tidak campur-campur dengan orang ramai-ramai, tidak ya, memang ya. Nampaknya dia orangnya pendiam ya, nampaknya ya, tetapi dia itu sekali lagi ya hati-hati semacam itu. Nah, lalu diam-diam ternyata kejam. Betul ya. Itu yang harus diperhatikan. Iya. Nah, jadi ada dua unsur utama dalam pengertian psikopat. Ya, yang pertama faktor afektif ya. Interpersonal, faktor gaya hidup sosial yang menyimpang. Gaya hidup sosial yang menyimpang. Iya, gaya hidup sosial yang menyimpang itu. Nah, sifat-sifat psikopat adalah lack of remorse atau empati ya. Jadi dia tidak bisa empati. Tidak bisa berempati. Ya. Tidak bisa berempati ya. Nah, emosinya dangkal biasanya. Nah, ini tapi tahu-tahu tingkah lakunya itu seperti ya, pisaunya langsung masuk nih. Oleh karena itu kita harus berhati-hati orang yang betul-betul kelihatannya rendah diri, itu kita harus hati-hati. Itu orang-orang yang gitu psikopat ya. Nah, ini tapi kan kadang-kadang kita tertipu dengan hal-hal seperti itu ya, Prof ya. Nah, kira-kira kita sebagai orang awam itu apa yang harus dilakukan, Prof, dengan ciri-ciri psikopat yang ada di sekitar kita, nah, ya, yang paling mudah untuk dikenali gitu sehingga jadi kita bisa gejala-gejala psikopat yang paling yang dapat kita ini deteksi awal gitu ya, itu adalah yang pertama, orang psikopat itu
mudah sekali berbohong. Jadi sering sekali berbohong. Istilahnya kebohongannya itu bermainnya tidak cantik gitu ya Prof. Oh, Pasti iya, betul pasti sekali, orang tahu kalau dia bohong gitu ya Prof ya. Orang tahu, ya. Tapi dia fasih, ya. Tapi dangkal, ya, kebohongan-kebohongan itu. Iya, iya. Ekosentris, ya. Ekosentris itu menganggap dirinya itu paling hebat. Ya, sering kan begitu ini orang-orang psikopat karena memang dia sering mudah sekali memikat gadis-gadis itu ya. Nah, ini yang salah psikopatnya atau gadis-gadisnya. Prof, kalau tadi dibilang ya selalu memikat gadis-gadis, orangnya charming, ganteng dan sebagainya. Berarti yang biasanya psikopat itu lebih banyak laki-laki atau bagaimana, Prof? Ya, psikopat itu memang laki-laki yang paling banyak. Male more than female. Oh gitu memang, ya. Dan itu berbanding cukup signifikan ya, Prof? Bisa jauh ya perbandingannya. Karena kalau sosiopat pada wanita biasanya dihubungkan juga pada lesbian ya. Biasanya orang-orang sosiopat pada wanita itu larinya ke lesbian. Itu ada penyebabnya nggak sih, Prof? Dari ya ada penyebabnya, tapi kita bicara dulu tentang ya yang lain ya. Jadi gejala-gejala yang lain selain ada mudah lagi berbohong ya, lalu emosinya dangkal, egosentris, dia tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah. Habis menganiaya orang ya sudah, dia tidak pernah merasa sesal. Ditanya polisi ngaku saja dia. Oh gitu, dia nggak berbelit-belit ya, ngaku aja tapi nggak. Dia bilang gitu, dia karena dia senang melakukan pelanggaran ketika waktu kecil. Ini salah satu ya, yang bisa dilihat dari awal. Dilihat dari awal ya. Menantang nyali dan perkelahian. Jam tidur larut dan sering keluar rumah. Sering keluar rumah. Tanda ya kalau sudah ada remaja, anak-anak kadang-kadang malam teliti, ya, Prof. tidurnya malam itu kan sudah ciri-cirinya kan gampang sebenarnya mencari itu ya. Impulsif itu mudah meledak-ledak ya. Dan sulit mengendalikan diri ya. Tidak mampu bertanggung jawab dan melakukan hal-hal demi kesenangan dirinya sendiri. Jadi egosentris tadi ya, Prof. Jadi ya pleasure principle ya. Jadi prinsipnya dia senang gitu. Nah, lalu sering memanipulasi ya apa saja lah ya. Dan curang biasanya ada orangnya itu. Nah, curang. Nah, kalau tadi ditanyakan juga faktor penyebabnya. Prof, sebelum ke faktor penyebab, apakah efek yang terburuk dari, bukan terburuk ya, efek-efek buruk dari seorang psikopat itu apa selalu berakhir dengan kekejaman fisik? Selalu begitu. Ya, paling selalu yang paling buruk itu adalah membunuh. Yang paling buruk, tapi kalau yang mungkin ya yang lebih ringan katakanlah tetap buruk juga, misalnya ya menganiaya itu ya, berbohong termasuk itu ya tadi. Iya, masih berbohong lalu melakukan menganiaya itu. Oke Prof. Iya. Nah, kalau mau tahu penyebabnya memang sampai sekarang sampai dunia modern katanya kita sudah hidup di dunia milenium ini itu tidak ada yang namanya faktor tunggal. Jadi ini disebabkan oleh ini tidak ya, tapi sampai sekarang para ahli masih setuju bahwa psikopat itu penyebabnya multifaktorial. Jadi karena manusia adalah makhluk biologis, ya, juga makhluk psikis, juga makhluk sosial dan makhluk religiosa atau spiritual. Ya, nah, jadi penyebabnya itu bisa karena pengaruh biologis. Nah, kalau biologis ini pernah memeriksa pasien pria berusia 46 tahun ya, seorang ahli bernama AL gitu ya, ini nama samaran ya, yang menunjukkan semua gejala psikotik. Hasilnya adalah bahwa pada AL ditemukan kelainan di otak. Nah, berdasarkan penemuan ini kan, tapi ini kan pertemuannya cuma satu, tapi itu sudah bisa membuktikan ya, yaitu bahwa AL tidak dapat memisahkan stimulus yang bersifat rasional ya, dari yang emosional. Ya, semua stimulus diolah sekaligus oleh belahan otak kiri ya, dan otak kanannya. Ya. Karena itu
menurut ahli ini psikopat bukan sekedar berbohong atau hipokrit yang mengecilkan ya, munafik ya, kalau hipokrit itu munafik ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang lebih serius di balik itu, yaitu ada kelainan di otaknya. Ini kalau mau kita secara umum saja ya, tidak kalau lebih mendetail nanti kita otaknya yang mana mesti ditanyakan begitu. Itu kelainan otak itu dari dia lahir berarti, Prof, atau? Ya dari lahir. Dari lahir kelainan ya, otak dari lahir. Ya, kelainan otaknya dari lahir. Nah, kalau penyebab psikis ya menurut para ahli ya terdahulu, mereka yang berkepribadian psikopat mempunyai latar belakang masa kecil yang tidak memberi peluang untuk perkembangan emosinya secara optimal. Nah, ini perlu saya jelaskan sedikit, bahwa manusia itu akan menjadi orang yang baik. Ya, kalau istilah agamanya itu menjadi orang yang soleh yatullah atau solehah yatullah, ya, jadi orang yang soleh, solehah dan yatullah misalnya. Nah, itu memang tergantung pada fase-fase yang disebut fase the formative of years, fase-fase perkembangan kepribadian seseorang. Kalau fase-fase perkembangan kepribadian itu selesai dengan baik, maka anak itu ya pada masa kecilnya saja, katakanlah pada masa umur 7 tahun saja, itu sudah bisa memberikan gambaran menasihati ibunya. Umur 7 tahun, padahal karena itu umur 7 tahun baru saja selesai the formative of years. Jadi masa-masa pertumbuhan perkembangan kepribadian itu baru selesai. Ya, jadi di situ dikatakan fase-fase the formative of years itu, jadi tahun-tahun perkembangan kepribadian itu sejak dalam kandungan, kemudian sampai umur 1 tahun, ya, jadi dalam kandungan sampai 1 tahun, kemudian 1 tahun sampai 3 tahun, dan 3 tahun sampai 5 tahun, atau diperpanjang sampai 7 tahun. Nah, itu penyebab yang sering diabaikan oleh banyak orang atau ibu-ibu. Nah, oleh karena itu, karena the formative phase itu tiga fase, dan 3 fase itu terletak di diri ibu, ya, maka anak itu akan menjadi anak yang soleh-solehah yatullah tadi ya, yang baik lah gitu ya, anak yang baik ya, yang menyenangkan ya, yang itu tergantung pertama ibunya, yang mengandungkan ibunya, menyusuikan ibunya ya, sampai umur 1 tahun. Fase oral itu juga ibunya, 1 sampai 3 tahun kan ibunya juga, 3 tahun sampai 5 tahun juga ibunya. Nah, pada saat bagaimana seorang ibu itu berkontribusi? Misalnya saja ini contoh yang paling jelek, misalnya bukan paling jelek, yang jelek itu dalam kandungan. Nah, dalam kandungan anak ini betul-betul ya anak yang diinginkan, wanted pregnancy atau unwanted pregnancy. Apalagi kalau kehamilannya itu kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, kan caranya mengasuh lain. Nah, sedangkan yang mengasuh baik saja, misalnya mbok bakul ya, nah, anaknya digendong ya, digendong, lalu kebetulan ini mamanya itu pendulan kan bisa dikuncalkan ke belakang gitu. Nah, anaknya digendong di belakang. Nah, menyusuinya itu seperti itu ya, sambil menjual berambang, lombok. Nah, ini anak pada saat itu ya, pada saat fase itu anak itu kan diberi kebutuhan oralnya kan tidak terpenuhi dengan baik. Kan disambi ya, kayak memasukkan bensin ke dalam tangki itu aja kan dia sambil dijual, ngomong-ngomong lihat. Enggak dengan hati ya, Prof? Tidak dengan kasih sayang yang betul. Tapi kalau keracunan kasih sayang, anaknya sama saja akan menjadi ya terlalu proteksinya terlalu berlebihan. Nah, kalau fase oral itu tidak selesai, maka anak itu di kemudian hari itu umumnya menjadi anak-anak yang suka omong, ya, ngobrol, ya, berbohong, atau kemudian malah lebih berat lagi adalah kalau dia itu menjadi pecandu narkoba.
ya banyak minum dan sebagainya itu fase oral. Tapi kita tidak ke situ ya, nanti kita terlalu jauh. Iya. Lain kali kita bicara tentang itu ya. Jadi perkembangan emosinya tidak bisa tumbuh secara optimal ya. Anak-anak yang tidak dididik dan diasuh sedemikian rupa sehingga emosinya berkembang dengan baik akan tumbuh menjadi orang-orang yang tidak berempati dan tidak mempunyai kata hati. Dengan perkataan lain, maka mereka akan menjadi orang yang dengan berkepribadian psikopat. Ini salah satu teori ya tentu saja. Ini semuanya teori. Tadi saya katakan tidak mungkin ya hanya satu penyebab. Nah, penyebab sosial seseorang yang psikopat biasanya cuek pada norma-norma. Nah, kalau dia ini cuek pada norma-norma itu kan karena dia di fase analnya itu tidak mendapatkan yang dimiliki, yang diharapkannya itu tercapai. Jadi fase oralnya itu menjadi gagal. Nah, fase oral itu fase anal itu anak itu umur 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, pada saat umur itu seharusnya jangan sampai ada ibu terutama ya, berbuat kasar pada anaknya. Nah, karena pada saat umur 1 sampai 3 tahun itu kan anak itu nakal-nakalnya. Ya, atau ngebrok di sana, pipis di sana. Nah, itu dia tidak boleh dimarahi. Apalagi dimarahi, dipentelengi saja itu tidak boleh. Karena pada waktu itu dia betul-betul membutuhkan kasih sayang yang luar biasa. Nah, kalau enggak ya dia jadi seperti ini tadi ya. Nah, lalu ini ya secara ya, jadi cuek pada norma-norma sosial kan dia tidak selesai itu ya, tidak peduli pada aturan dan pemberontak ya. Pemberontak ya Prof. Ya memberontak dia. Kalau ada anak pemberontak berani sama ibunya, berani sama gurunya, yang dimarahi siapa? Gurunya aja mau ibunya toh. Nah, ibunya tidak mau disalahkan. Nah, bapaknya juga tidak mau disalahkan. Padahal anak yang jadi anak pemberontak ya, tidak peduli pada aturan, atau kalau istilah para kiai itu adalah menjadi anak yang kena penyakit kudis, kutil, kurap. Kutil itu kurang teliti, kudis itu kurang disiplin, kurap itu kurang rapi. Jadi penyebabnya karena kuman, kurang iman. Nah, oleh karena itu terapinya nanti salah satunya itu ya. Kalau masih ada waktu, kalau tidak ada ya besok lagi. Jadi kepribadian yang sulit ditebak bisa terlihat dari ketidakstabilannya dalam hubungan interpersonal, citra diri, serta selalu bertindak menuruti kata hati. Nah, kalau penyebab spiritual atau religiosa itu adanya sikap dan perilaku yang menampakkan sesuatu yang dipandang baik oleh orang lain, padahal di dalam hatinya tersembunyi kebusukan, keburukan, dan kebobrokan. Nah, apa yang ditampakkan tidak sama dengan apa yang dirasakan di dalam hatinya. Nah, di dalam kalbunya. Prof, kalau tadi kan usia 1 sampai 3 tahun. Nah, kalau misalnya itu terpenuhi ya, fase-fase tersebut terpenuhi dengan baik. Kemudian si anak ini tumbuh kembang. Tetapi lingkungan barangkali dia berada pada satu lingkungan tertentu, mungkin nggak itu juga berkontribusi untuk terbentuknya. Nah, itu tadi ya, kalau anak itu di the formative of use-nya, tahun-tahun pertumbuhan kepribadiannya itu selesai dengan baik, dia tidak akan dipengaruhi oleh lingkungannya yang bagaimanapun, bahkan dia akan bisa mempengaruhi kepribadian. Jadi sekarang gini Mbak Asik, saya yang contohnya yang gampang, mutiara. Mutiara itu kalau ditaruh di air yang jernih, mutiara bukan? Iya. Itu mutiara kan? Iya. Ditaruh di comberan, mutiara bukan? Tetap. Nah, kan dia tidak terpengaruh oleh. Iya. Jadi anak itu sudah boleh dikatakan sebagai untai mutiara ya, yang betul-betul bisa mempengaruhi. Bahkan kalau dia selesai di formative obsesnya itu, dan itu jarang ya, itu dia umur 7 tahun saja sudah bisa ngelok kok ibunya, misalnya ada apa terus lalu duduknya jegang atau apa di Bu, kata Ustadz itu loh Bu, kalau duduk seperti ibu itu tidak betul loh, betul cewek. Nah itu
Iya. Itu anak umur 7 tahun, dan saya dulu diprotes sama pernah saya memberikan contoh bahwa kalau the formative ages itu selesai dengan baik, anak umur 7 tahun saja bisa memberikan nasihat pada ibunya. Itu malah saya malah dimarahi itu oleh peserta yang saya menyampaikan itu. Nah itu kan nanti namanya anak itu menjadi anak durhaka, ya, dan anak berani sama orang tuanya. Tidak mungkin dia menjadi anak yang ini karena dia memberikan contoh menurut Pak Ustadz. Dia mengatakan bukan dia bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri. Iya. Nah itu jadi ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi penyebabnya sekali lagi bisa fisik, bisa psikis, bisa sosial, ya, dan bisa tadi spiritual atau religiosa. Nah, Prof, jadi ya sekarang misalnya Prof, kita bermasyarakat nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau sikap kita apabila kita melihat ada ciri-ciri di sekitar kita seperti yang disebutkan Prof Wadi tadi, apa yang harus kita lakukan? Tergantung niat kita. Kita hanya akan menghindar atau kita memang ingin juga memperbaiki mereka. Tapi ketika Prof kita tidak terlalu bergesekan sama yang bersangkutan, kita tetap aman-aman aja ya? Jadi kalau kita tidak terlalu bergesekan, ya kita salah satunya adalah menghindar. Karena psikopat itu belum bisa dipastikan bisa disembuhkan atau tidak sampai sekarang. Karena dia bukan penyakit itu. Karena bukan penyakit. Dia kan gangguan kepribadian. Kalau terapi ada nggak Prof terapi gitu? Kalau dia itu penyakit, ya, nah itu kan memang sudah jelas ajarannya. Ya, innallaha anzala indawati. Kalau Allah menurut penyakit selalu ada obatnya. Nah, tapi ini kan bukan penyakit. Tapi Prof sebentar. Biasanya kan orang kalau dengan gangguan jiwa itu kan biasanya dia dikatakan kamu ada gangguan jiwa tuh ada apa ya, kayak denial gitu loh, Prof. Iya betul. Nah, betul sekali. Iya, nah bagaimana mungkin seorang tapi psikopat kan bukan gangguan jiwa. Gangguan kepribadian. Nah, ini loh, jadi ini kita harus tahu itu ya. Nah, lain kali kita bicara. Ya. Ini aja dong. Pentingnya kematangan kepribadian. Nanti kita bicara tentang pentingnya kematangan kepribadian. Mungkin yang paling penting Prof ini terakhir untuk penonton Story Asik, kira-kira kita harus bersikap bagaimana, itu aja mungkin yang bisa disampaikan Prof. Ketika kita sudah tahu ada ciri-ciri psikopat di sekitar kita seperti itu ya. Jadi kita harus berpendapat pada pendapat ahli terdahulu ya. Jadi perawatan terhadap psikopat bukan saja tidak menyembuhkan, melainkan justru menambah parah gejalanya. Nah, sehingga kita jangan mencoba-coba untuk melakukan perawatan. Ya, yang kalau bukan ahlinya ya. Nah, walaupun demikian, menurut ahli tersebut menyatakan tidak berarti bahwa psikopat tidak perlu dirawat sama sekali. Justru merupakan tantangan yang harus dipecahkan. Beberapa hal akan membaik sendiri dengan bertambahnya usia. Misalnya energi yang tidak sebesar waktu mudanya. Nah, proses ini bisa dipercepat dengan prosedur tertentu, dan tentunya orang para ahlinya ya. Nah, kalau kita mau bicara tentang terapi untuk psikopat ya. Nah, jika pasien gangguan kepribadian psikopat diimobilisasi, sebagai contohnya dimasukkan ke rumah sakit ya. Nah, itu nanti kan mereka akan sering mendapatkan yang namanya psikoterapi. Nah, jadi menurut ahli ini treatment of choice-nya adalah psikoterapi. Tapi menurut saya sendiri, saya tidak begitu, bukannya tidak setuju sama sekali. Tapi menurut saya terapi atau pendekatan yang paling baik adalah pendekatan spiritual atau pendekatan agama. Ya, jadi dimasukkan ke pondok pesantren. Ya. Jadi sebagai contoh yang paling yang kita lihat sini juga dulu, yang namanya Sunan
Kalijogo. Iya. Iya, dan sebenarnya yang ini itu tadinya kan apa itu kan gedung yang luar biasa itu, begal di Lotoyo dan sebagainya. Iya. Tapi lalu masuk pesantren tuh, Iya, pesantrennya iya. Sunan Bonang atau apa itu, lupa saya itu. Nah, akan lalu jadi kiai uli-uli kan, nah misalnya seperti itu. Jadi spiritual itu bisa membantu paling tidak Nah, ya, Prof, memang ya? kan, tapi kadang-kadang orang kan kalau diberitahu untuk melakukan pendekatan spiritual atau religiosa itu kan tidak percaya. Nah, padahal kan itu jelas. Hati kita ya, orang yang tidak tenang jiwanya misalnya, itu kan tidak bisa diberitahu bahwa kalau pendekatan kalau kamu dekat dengan Tuhannya, Tuhan akan selalu membantu dan bisa menenangkan ya, karena dan ini firman ya, kalau firman itu kebenarannya mutlak ya, yang mengatakan bahwa kalau kita ingin tenang, kita itu lakukanlah dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Karena dengan zikir itu, mengingat Allah itu akan membuat ketenangan jiwa. Tapi orang kalau diberitahu itu kan tidak mau. Ya. Kalau tidak dikasih pil, tidak dikasih kapsul itu dia tidak Kurang mau. tenang. Nah, padahal kan Iya. justru bahkan sudah ada penelitian pendekatan spiritual atau religiosa itu ini powernya, kekuatannya untuk menyembuhkan itu 80%. Sedangkan pil, tablet apa itu hanya 20%. Oh gitu ya. Tapi kadang-kadang orang pengennya orang yang pil tidak itu ya. mana, apalagi orang yang alergi dengan agama. Itu. Nah, Iya. bahkan saya juga sering dapat pasien mengeluh karena dia menangis karena dia diberitahu bahwa penyakitmu tidak akan bisa sembuh katanya. Nah ini kan sebetulnya memang dokter itu tidak menyembuhkan, ya. Yang menyembuhkan yang menyembuhkan penyakit kan memang dokternya, bukan dokternya kan, karena memang ayatnya begitu, wa idza maritu fa huwa yasfin. Tapi harus fasalu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Tapi ini karena orang-orang kan tidak semua mengerti begitu. Nah, jadi dokter itu hanya bisa mengobati. Iya. Ya, jadi dokter only can treat the patient but not cure the patient, tidak menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan itu jelas ayatnya aja mengatakan begitu kan. Iya. Agama apapun mungkin mengatakan begitu. Tapi orang kalau diminta untuk melakukan pendekatan agama itu biasanya alergi lah itu. Iya. Ya. Terakhir Prof, apa namanya yang ingin disampaikan barangkali supaya semakin kesini kembali ke topik tadi, orang-orang psikopat ini tidak semakin bertambah mungkin ya Prof. Nah ya itu saya hanya menyampaikan bahwa memang kita ini kan dikelilingi oleh para psikopat. Nah oleh karena itu kita harus bisa meningkatkan kematangan kepribadian kita. Orang yang matang kepribadiannya itu tidak akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Nah ini jadi dan lebih-lebih lagi kita harus menyadarkan para ibu-ibu bahwa anak atau generasi penerus itu akan pertama tergantung pada ibunya ya, untuk berhasilnya itu, kedua juga pada ibunya, ketiga pada ibunya, dan baru lingkungan dan bapaknya. Beban ibu berat sekali ya. Nah menurut Mbak Asih kan berat, tapi kan Tuhan juga memberikan reward yang luar biasa. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki ayah. Nah itu. Nah itu maksudnya seperti tadi itu, bahwa anak itu akan menjadi anak yang baik. Ya ibunya, karena sekarang surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kematangan dan juga pola asuh dari kecil ya Prof. Betul, ya. Oke Prof Madi, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat untuk penonton Story Asik dan sehat terus Prof. Amin. Ya, makasih dong. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke friend, menarik sekali bincang-bincang saya dengan Profesor Wadi. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak wacana dan manfaat, juga sekaligus menghibur untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.